Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Putra Arcan, perencana ahli pertama dari Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Pemerintah Kabupaten Tebo. Nah, hari ini kita lagi mengadakan podcast mengenai tentang tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangga khususnya kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, hari ini saya sudah ditemani dengan teman-teman saya, empat teman saya yang sangat luar biasa. Ini teman-teman sesama CPNS di pemerintahan Kabupaten Tebo. Mungkin di awal kita perlu perkenalan karena tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa pertama diawali oleh Mas Aldi. Silakan Mas Aldi. Baik, terima kasih Mas. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aldi Madani dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Depok. Terima kasih. Oke, Mas Aldi. Selanjutnya boleh silahkan Mbak Nahda memperkenalkan diri. Baik, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nahda Kamila Syifa, biasa dipanggil Nahda. Saya dari Dinas Perumahan dan Permukiman. Di jabatan saya yaitu Penata Kelola Penyihatan Lingkungan Alit. Terima kasih. Oke, boleh. Selanjutnya Mbak Ludiana Anjarwati. Oke, makasih Bang. Kenalin, nama aku Ludiana Anjarwati. Teman-teman bisa manggil aku Ludi. Jadi aku dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pengawas perdagangan ahli pertama. Terima kasih Bang Tra. Iya, yang terakhir ini ada Mas Ilham. Boleh Mas Ilham perkenalkan diri dulu. Mas, terima kasih. Nama saya Ilham Ciputra Iza dari Dinas Kominfo dan dari bidang Sandiman Ahli Pertama. Terima kasih. Oke, jadi ini kita langsung masuk ke topiknya aja ya. Jadi kita ini lagi membahas tentang oh kita nih harus bangga berbangsa dan bernegara Indonesia gitu. Jadi saya mau minta pendapat nih dari teman-teman semua mengenai bagaimana sih cara kita untuk menunjukkan rasa bangga itu. Bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa kita tuh bangga menjadi warga negara Indonesia begitu. Nah, mungkin eh, Kak Aldi bisa menjadi narasumber pertama dulu nih. Gimana sih? Apa sih sebenarnya yang bikin kakak bangga sebagai orang Indonesia, bangga menjadi orang yang terlahir di Indonesia? Baik Mas, terima kasih Mas. Buat saya, salah satu yang membuat bangga itu kita memiliki budaya yang beragam, yang menjadikan negara kita memiliki nilai kekayaan yang tidak ternilai. Contohnya, kita punya tarian, adat tradisional, pakaian adat, alat musik tradisional, lagu daerah, makanan khas, dan masih banyak yang lain lagi. Salah satu dan ada warisan budaya seperti candi-candi dan tradisi nenek moyang. Salah satu salah satunya Candi Borobudur dan Prambanan yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kira-kira segitu menurut pendapat saya, Mas. Terima kasih. Benar-benar banget. Kita ini sebagai bangsa Indonesia, kita punya banyak banget suku. Dari tiap suku kita punya banyak juga beberapa pakaian adat. Terus kita dari beberapa daerah juga kita punya makanan khas. Seperti kalau misalnya dari sini tempoyak ya, fermentasi dari durian. Atau misalnya kalau pakaian itu yang cowok pakai bluk Blango atau batik Jambi itu sebagai salah satu kebanggaan kita, khususnya menjadi eh, masyarakat Provinsi Jambi begitu. Nah, kalau menurut Kak Nahda nih, apa sih sebenarnya yang bikin, yang paling lah, yang paling bikin kakak bangga sebagai warga negara Indonesia?
Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, salah satu hal yang bikin kita semua bangga jadi warga negara Indonesia adalah sejarah perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga, Indonesia memiliki sejarah yang kaya dengan peradaban dan kerajaan-kerajaan kuno di masa lampau. Seperti itu. Benar-benar banget. Sebenarnya Indonesia itu terkenal itu udah dari dulu ya. Kita punya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit yang emang kerajaan-kerajaan itu menguasai banyak wilayah di bagian Asia bagian selatan begitu. Nah, selain itu kita ini semua teman-teman juga nggak bakal ada nih, nggak bakal duduk, nggak bakal bisa ngezoom kayak sekarang kalau bukan karena jasa-jasa dari para pahlawan pastinya. Karena zaman dulu itu perlawanan kita bukan seperti sekarang. Oh, istilahnya dengan alat canggih, tapi kita dulu itu menggunakan bambu runcing begitu. Istilahnya kita nih nggak punya apa ya istilahnya nggak punya sarana untuk hal-hal yang lebih canggih dibandingkan dengan penjajah kita seperti itu. Makanya kita mendapatkan kemerdekaan itu dan sekarang kita bangga akan hal itu dengan hal sederhana. Ternyata kita bisa memerdekakan negara kita sendiri begitu. Nah, kalau dari sisi kehidupan masyarakat, menurut Kak Nahda, apa sih yang buat bangga sebagai warga negara Indonesia? Itu, maaf, ini bagian ini nggak sih selanjutnya? Ya, Mas, lagi. Oh iya ya, oh bener-bener. Kak Ilham deh. Ya. Kak Ilham, menurut Kak Ilham, Baik, eh, menurut Kakak apa sih yang buat bangga sebagai warga negara Indonesia? baik Mas. Jadi menurut saya konsep gotong royong di masyarakat semangat ini mengajarkan pentingnya bekerja sama dan membantu sesama dan dalam mencapai tujuan bersama. Gotong royong adalah Gotong royong adalah salah satu nilai budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Mas. Terima kasih. Itu menurut saya. Eh, menurut Kak Ludiana nih, apa sih yang bikin bangga dengan Indonesia? Kalau dari aku pribadi sih fokusnya ke tentang keberagaman agama ya Kak ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia sendiri kan kita tahu nih agama kita juga bukan cuma satu, tapi ada beda-beda gitu kan. Nah, terus dengan adanya yang berbeda-beda agama pun kita masih tetap hidup rukun, hidup damai gitu kan. Kita juga nggak pernah menjatuhkan agama orang lain, tetap menghargai satu sama lain gitu kan. Baik dari segi beribadah maupun dalam segi acara-acara besarnya juga seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk aku sendiri, keberagaman agama ini juga bisa memperkaya budaya dan memperkuat persatuan bangsa banget gitu ya. Dengan saling menghormati dan memahami perbedaan. Jadi kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan toleran antar satu sama lain. Seperti itu sih, Bang. Betul sekali. Tadi kita udah ngomong tentang gotong royong di masyarakat. Dimana kalau kita gotong royong, kita nggak boleh nih membeda-bedakan. Oh ternyata yang ini agamanya berbeda. Oh ternyata ini sukunya berbeda. Karena emang kita sudah menanamkan bahwa kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita ini tetap satu. Jadi warga negara Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan kita dengan bambu runcing, dengan semangat para pejuang kita. Betul nggak? Dan hal-hal itu yang buat kita bangga sebenarnya. Mungkin kalau di luar negeri nggak ada gotong royong seperti itu ya. Jadi kita harusnya bangga. Kita gotong royong. Sama seperti kemarin 17 Agustus kita bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar. Membuat acara-acara kebersamaan bersama masyarakat sekitar juga seperti itu. Boleh nih, menurut kakak-kakak semua, bisa nggak sih kasih pesan gitu untuk generasi muda yang nonton nih, apa sih yang harus dilakukan agar rasa bangga ini bisa kita wujudkan begitu? Boleh deh Kak Aldi.
Baik. Nah, untuk generasi muda yang akan datang, contohnya dengan rasa bangga kita terhadap bangsa ini, bisa kita dengan mulaikan dengan melestarikan budaya lokal, seperti memakai pakaian adat saat 17 Agustus, mempromosikan tarian daerah melalui Indonesia sehingga banyak yang dikenal orang. Gitulah kira-kira. Boleh Kak Nada mau menambahkan? Iya, terima kasih Kak. Iya benar banget, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda agar rasa bangga ini tuh terwujud gitu kan. Nah, kalau dari aku salah satunya itu dengan ikut memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah, salah satunya mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia, menjalankan Pancasila dan peraturan-peraturan yang telah dibuat negara. Seperti itu. Kalau dari Kak Ilham gimana nih Kak? Ya, karena kita harus dengan terus melestarikan gotong royong ya Mas dari masyarakat. Soalnya kan gotong royong itu dari zaman kita sebelum mereka sudah ada gotong royong. Jadi rasa bangga itu terwujud dari dulu sekali. Jadi harus kita lestarikan dari sekarang. Terima kasih. Oke, kalau Kak Ludiana nih gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sih, fokus kita adalah kita tetap toleransi gitu ya, antar agama satu sama lain. Kemudian juga kita bisa membantu nih, contoh misalkan kita pas sholat Idul Fitri, terus nanti teman-teman yang berbeda agama bisa menjaga di parkiran. Begitupun sebaliknya pas saat Natal, kita juga bisa membantu juga yang agama Islam seperti itu sih Kak. Sama kita juga nggak boleh nih memandang walaupun dia beda agama nih sama kita ngerasa kayak oh gini ya gitu, itu nggak boleh banget sih gitu Kak. Ya, betul, betul banget. Mungkin kalau bisa dirangkum, tadi kita harus melestarikan budaya lokal nih. Kita jangan deh, misalnya kayak malu nih pakai baju adat karena misalnya terlalu over kalau dipakai sehari-hari. Tapi kita bisa pakai batik, memperkenalkan batik ke luar negeri, ke bangsa lain dengan menggunakan media sosial. Atau misalnya kita ikut melestarikan budaya lokal dengan, ya setidaknya kita tahu oh ternyata di Jambi di Tebo ada tarian eh, tradisional ini, gerakannya seperti ini, maknanya seperti ini yang nanti bisa kita turunkan lagi pengetahuan itu untuk anak cucu kita begitu. Selain itu juga kita juga memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah seperti kemarin, bulan kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Juga kita tetap menjalankan eh, kehidupan sehari-hari berdasarkan dengan Pancasila dan mengikuti peraturan yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Selain itu juga kita dalam kehidupan bermasyarakat tetap harus bergotong royong, eh, menjaga hal-hal keharmonisan di masyarakat begitu ya. Dan ini juga kita harus tetap menjaga kerukunan begitu, kerukunan antar umat beragama dan juga mungkin antar suku yang lain dan kita juga tidak boleh membeda-bedakan begitu. Oh ternyata agama saya yang paling benar menurut saya, tapi mungkin dengan point of view yang lain mereka beranggapan seperti itu juga. Tapi dengan perbedaan itu kita juga harus eh, istilahnya apa ya, menghargai begitu pilihan orang, kehidupan orang, agama orang lain, tidak ikut campur dengan agama lain sehingga kerukunan itu tetap terjaga begitu. Nah, ini mungkin udah lumayan ya kita ngobrol-ngobrol tentang rasa bangga berbangsa dan bernegara sebagai warga negara Indonesia. Semoga kita ini berlima dan teman-teman lain yang menonton terus berkontribusi untuk negara kita, apalagi kita sebagai calon pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Tebo, kita juga harus berjanji kepada diri kita sendiri untuk berkontribusi untuk pemerintahan kita sendiri, untuk daerah kita sendiri, dan terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berbagi pandangan juga. Dan jangan lupa untuk tetap sebarkan semangat bangga menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia itu hebat. Betul.
Mungkin sampai di sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Berapa menit?